Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihi nusyur. Amma ba'd, ikhwani fiddin, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukhlisin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dihidupkan kembali dari mati kita yang sementara tadi malam. Sebuah kenikmatan, dan alhamdulillah Allah ringankan langkah kita tanpa paksaan. Kita senantiasa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan semoga kita menjadi umat yang diberikan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa pada Sabtu hari ini, tepat di akhir bulan Zulqa'dah, tepatnya kalau nggak salah tanggal 28 Zulqa'dah hari ini, dan kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Kalau di tanggalan insya Allah tanggal 1 Zulhijjahnya hari Senin benjing niku. Sebagaimana yang sudah Imam baca tadi di surat Al-Fajr ayat kedua, yaitu yang berbunyi walayalin ashar, dan 10 malam itu. Para ulama tafsir menjelaskan keutamaan 10 hari itu. 10 hari apa? 10 hari menurut Ibnu Abbas, Ibnu Katsir, dan para ahli tafsir lainnya, yang dimaksud adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Waktu ini sangat istimewa karena di dalamnya terdapat hari Arafah, hari kurban, dan waktu ibadah haji yang tidak ada di bulan yang lain. Maka dari itu dianjurkan bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tersebut. Mari kita siapkan demi menyongsong awal bulan Zulhijjah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Tak terasa sudah masuk di hadis yang ke-42, masih di bab sabar Bapak Ibu, karena memang sabar ini pembahasannya banyak sekali, karena memang sabar susah sekali. Gampang diucapkan tetapi susah untuk dipraktekkan. Izin membacakan hadisnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain athara Rasul sallallahu alaihi wasallam nasha fil kismatin fa'aqa al-aqra'u Ibnu Habis mi'ata minal ibil wa a'ta ay Unainah Ibnu Hibni mislu dzalik wa a'ta nashan min asrafil arabi wa atharuhum yawma idzin fil kismah ila akhir hadis.
yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika terjadi perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan beberapa orang dalam pembagian harta rampasan perang atau ghanimah. Beliau memberikan kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta dan memberikan kepada Uyainah bin Hisn jumlahnya yang sama juga 100 ekor unta. Beliau juga memberikan kepada tokoh-tokoh terhormat bangsa Arab lainnya dan lebih mengutamakan mereka dalam pembagian hari itu. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, termasuk dari pasukan perang itu yang sudah lama menjadi seorang muslim, demi Allah ini adalah pembagian yang tidak ada keadilan di dalamnya dan tidak mengharapkan wajah Allah atau tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas gitu pembagiannya. Maka Ibnu Mas'ud berkata akan datang kepada Rasul untuk menceritakan apa yang dikatakan lelaki itu tadi. Kemudian beliau bersabda, lantas siapakah yang bisa berbuat adil jika Allah dan Rasulnya saja tidak dianggap adil? Intinya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu tidak boleh membantah apapun itu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini harta rampasan perang yaitu ghanimah secara pembagian terlihat tidak adil karena hanya beberapa orang yang diberikan banyak tadi, 100 ekor unta. Itu kalau kita misalkan 1 ekor untanya itu seharga sapi saja, itu dikalikan 100 ekor untuk beberapa orang itu tadi, si A 100, si B 100, dan tokoh-tokoh besar Quraisy yang baru masuk Islam. Nah di sini ada hikmah, ternyata ada strategi dakwah Rasul ketika itu untuk menarik simpati kepada orang-orang non-muslim di Jazirah Arab, karena sudah ada pemuka-pemuka Quraisy tadi yang disebutkan diberikan banyak dari harta rampasan perang. Berharap, itu adalah strategi dakwah, berharap untuk rakyatnya atau bawahan-bawahannya juga ikut untuk masuk Islam, karena pemimpinnya sudah masuk Islam dan diberikan harta rampasan perang karena menang tadi lebih banyak ketika perang itu saja. Dan ada seorang laki-laki yang tidak ikhlas tadi, katanya Nabi tidak adil, tidak sesuai ketentuan dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak boleh suudzon dulu kepada Nabi, apalagi ya kita itu termasuk kepada pemimpin gitu ya. Mungkin ada program pemerintah nih, kita harus husnudzon dulu lah, jangan suudzon dulu gitu. Kita teliti dulu, kalau memang terbukti tidak adil lah baru kita protes itu gitu. Nah, itu ya. Kalau sudah terbukti baru protes gitu. Kalau Nabi dan Rasul jangan diprotes, pasti sudah benernya gitu. Tidak usah harus sami'na wa ata'na. Kemudian sikap Nabi tidak langsung marah, tidak langsung menghukum laki-laki itu yang tadi memprotes kalau Nabi tidak adil dan lain sebagainya, tetapi yang dicontohkan atau yang dicerminkan dari seorang Nabi kita Muhammad SAW itu menunjukkan bahwa menahan amarah, dihina secara personal, dituduh tidak ikhlas ya, itu tidak menghukum. Nabi Muhammad SAW menghibur diri dan memperkuat hatinya
dengan mengingat kembali beratnya perjuangan Nabi Musa alaihissalam yang menghadapi penolakan jauh lebih keras dari kaumnya sendiri. Jadi lebih bersabar dan mengingat bahwa ada nabi sebelum-sebelumnya yang lebih diuji dengan sangat berat, yaitu Nabi Musa ya, dengan umatnya sinten Bapak Ibu, Bani Israel, yang diseru untuk dalam kebaikan masih ada alasan sini sana ya. Bahkan malah menyalahkan sebelum kamu ini ya, bilang ke Musa, sebelum kamu itu datang, laki-laki, bayi laki-laki itu dibunuh sama Fir'aun. Tapi setelah kamu datang, kamu berhasil mengalahkan para penyihir-penyihir Fir'aun itu, tetap malah lebih masif pembunuhan atas bayi laki-laki. Jadi tetap protes saja. Ini guyonannya guru honorer sekarang ya, apalagi guru PAI. Dulu pernah Kementerian Agama tahun berapa itu ya, guru PAI harus menjadi nabi-nabi kecil untuk muridnya gitu. Nah, batinnya mungkin ya, kerjaannya seperti nabi, kecilnya itu gajinya yang kecil, guyonannya. Karena ya masih honorer, kayak guru PAI itu kan mengajarkan agama dan lain sebagainya, sing muridnya kaya Fir'aun gitu kan mungkin ya. Nah, seperti itu guyonannya di meme media sosial itu yang sekarang apalagi viral itu. Ala kulli hal, insya Allah pertama tadi hikmahnya husnudzon, teliti dulu, dan sikap seorang pemimpin tadi, Nabi, yaitu bersabar atas umatnya, atas rakyatnya, saling mengingatkan dalam kesabaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berikan kemudahan, keringanan dan keistiqomahan kepada kita semuanya, keluarga kita dalam kebaikan, dan semoga kita diakhirkan hidup ini dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.